Subtema 1. Hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 2. Apalagi manfaat tumbuhan di sekitar kita? Apa hak dan kewajiban kita? Sebelumnya, kamu sudah belajar tentang tanaman padi. Betapa banyak manfaat padi. Sebagian besar orang Indonesia menjadikan nasi sebagai makanan utama. Begitu juga Beni. Beni makan nasi sebagai makanan pokoknya. Setiap hari, Beni, adik dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Beni, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Beni selalu berpesan, ambil secukupnya. Adik Beni sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya, namun adik Beni belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Beni selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil secukupnya. Tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman. Namun, kita juga wajib untuk bijak menggunakannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan. Bayangkan, kalau semua orang seperti adik Beni, berapa banyak nasi yang terbuang sia-sia setiap hari? Berapa banyak sumber daya alam dan energi yang terbuang setiap hari? Bagaimana dengan kamu? Sudahkah kamu memanfaatkan makananmu dengan baik? Berpikirlah sebelum kamu membuangnya. Proses terjadinya nasi. Hari ke-1, sawah dibajak. Zaman dahulu, membajak sawah menggunakan binatang kerbau, tapi sekarang menggunakan traktor. Setelah dibajak, tanah didiamkan terlebih dahulu. Hari ke-21 sampai ke-30, padi ditanam. Hari ke-100, padi mulai berbiji. Hari ke-120, padi dipanen. Padi biasanya dipanen menggunakan alat tradisional. Alat yang digunakan dari masa ke masa adalah menggunakan ani-ani, menggunakan kayu, menggunakan gilingan, menggunakan mesin. Hari ke-122, padi diambil dari sawah. Hari 130, padi dijemur dan digiling. Hari 132, biji padi siap jadi beras. Nasi siap dimakan. Yang dilakukan pada gambar tersebut adalah menebang pohon. Tindakan tersebut kurang baik karena dapat merusak tanaman. Dampak bagi lingkungan adalah hutan menjadi gundul. Dampak bagi orang lain adalah menyebabkan banjir dan tanah longsor. Perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Orang tersebut belum melaksanakan kewajibannya. Seharusnya kita memanfaatkan hutan dengan bijak. Sebaiknya yang dilakukan adalah kita tidak boleh menebang hutan sembarangan. Perhatikan gambar berikut. Yang dilakukan pada gambar tersebut adalah menanam pohon. Tindakan tersebut baik karena dapat menjaga kelestarian tanaman. Dampak bagi lingkungan adalah lingkungan menjadi hijau. Dampak bagi orang lain adalah orang lain dapat menikmati lingkungan yang indah. Perbuatan dalam gambar tersebut tidak melanggar hak karena dengan menanam tanaman justru membantu orang lain. Orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya
yang berarti menjaga kelestarian alam. Yang sebaiknya dilakukan adalah menanam tanaman dapat menghijaukan lingkungan. Perhatikan gambar berikut. Yang dilakukan pada gambar tersebut adalah merusak tanaman. Tindakan tersebut tidak baik karena dapat merusak tanaman. Dampak bagi lingkungan adalah banyak tanaman mati. Dampak bagi orang lain adalah jika banyak tanaman yang mati, lingkungan menjadi gersang. Perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain, berarti melanggar hak orang lain mendapatkan lingkungan yang hijau. Orang tersebut belum melaksanakan kewajibannya. Merusak tanaman, tindakan yang kurang baik. Yang sebaiknya dilakukan adalah kita tidak boleh merusak tanaman. Bijak memanfaatkan tumbuhan berarti kita menghematnya, tidak membuang-buangnya, tidak mengambil secara berlebih, dan tidak merusaknya. Ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik, berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman. Sekarang, lihatlah diri kamu. Apakah kamu sudah memanfaatkan tumbuhan dengan bijak? Contoh sikap yang bijak terhadap tumbuhan adalah merawat tanaman bunga yang ada di rumah dengan cara menyiramnya. Dampak dari sikap yang bijak bagi lingkungan adalah tanaman tumbuh dengan baik sehingga lingkungan rumah menjadi indah. Contoh sikap yang belum bijak terhadap tumbuhan adalah membiarkan tanaman mati kekurangan air. Mengambil makanan secukupnya adalah hak yang bijak yang bisa dilakukan untuk menghemat makan. Kamu berkewajiban menghemat makanan. Sekarang, saatnya kamu berkreasi membuat kolase dari bentuk dari tumbuhan yang ada di sekitarmu. Apa itu kolase? Kolase merupakan karya seni tempel pada permukaan gambar. Amatilah kolase berikut. Langkah-langkah pembuatan kolase. Siapkan bahan. Buatlah sketsa gambar yang kamu sukai, atau kamu bisa minta sketsa gambar kupu-kupu kepada gurumu. Aturlah daun-daun atau batang tumbuhan menutupi sketsa gambarmu. Perhatikan ukuran, perpaduan warna, dan bentuknya. Tempelkan daun atau batang tumbuhan kering pada kertas gambarmu dengan menggunakan lem. Tempel dengan rapi. Pajanglah karya seni dari tumbuhan kering buatanmu. Sekarang, coba kamu amati video pembuatan kolase dari tumbuhan berikut. Mari kita berkreasi membuat kolase dari tumbuhan. Alat dan bahan yang diperlukan: sketsa gambar kupu-kupu, daun-daun, batang tumbuhan, lem kayu, kuas, gunting. Langkah-langkah membuatnya. Langkah pertama, siapkan alat dan bahan. Langkah kedua, aturlah daun-daun atau batang tumbuhan menutupi sketsa. Langkah ketiga, perhatikan ukuran, perpaduan warna, dan bentuknya.
Langkah keempat, tempelkan daun dan batang tumbuhan kering pada kertas gambar dengan menggunakan lem dan tempel dengan rapi. Inilah hasil karya kolase dari tumbuhan yang telah kita buat.